Halo, ketemu lagi di Offside Duo menuju weekend. Di hari Jumat ini kita mengupdate hasil-hasil dari Liga Champions. Tapi maaf untuk yang Europa League nggak kita bahas karena mainnya di hari ini. Jadi kita nggak akan bisa ngupdate hasil calon juara Europa League ya. Dan kita akan bahas Spurs. di mungkin enggak dong, yang lain, Lyon. Kita dari Liga Champions tapi kita pirit dulu, nggak kita bahas yang hari Rabu. Kita mulai dari yang terbaru yaitu dari Kamis ini hari ada PSG lawan Villa dan juga ada Barca lawan Dortmund. Ini ya kita mulai dari PSG Villa dulu ya. Mungkin yang secara pertandingan orang juga udah melihat di atas kertas PSG. Tapi kemarin menurut gua ada sedikit perlawanan dari Villa di babak pertama, walaupun memang dari sisi parkir bis dari ya, tapi kan minimal mereka bisa ngegolin coach. Iya. Itu yang penting buat tim. Menurut gua kan Villa ibaratnya anak bawang yang udah lama nggak ada di Eropa. Dia masuk ke kandang singa yang ya inilah realita yang dia harus diambil. Tapi kekalahan 3-1 sebenarnya nggak jelek-jelek amat kan. Harusnya PSG menurut gue bisa lebih. Menurut lu gimana kemarin? PSG nggak sebagus pada saat lawan lawan Liverpool. Home lawan Liverpool edan itu mainnya. Iya. Dan kemarin sirkulasi bola agak lambat, transisi agak lambat, sering, dan defense-nya Villa emang bagus, banyak syutingan ke blok. Iya, Emi Martinez. Tapi bagus 3-1 gue rasa sesuai dengan berjalan pertandingan. Mereka lebih parkir base kecuali ada beberapa momen di babak kedua mereka mulai nyerang. Iya. Cuman ya Villa is Villa. Dan Villa kenapa bisa sejauh ini itu sama kasusnya kayak Inter sama Milan dulu. Dapat drawing yang gampang. Iya kan Villa grupnya kan gampang banget tuh. Tapi bisa ngalahin Munchen kok. Kan dia bukan Iya grup iya kan, ya. cuman itu aja Iya, iya. sekali ngancam. I mean Inter juga ngalahin Munchen. Jadi Kurang ajar ini. Kurang ajar. Ini emang PSG-nya kejagoan coach, bukan Villa is Villa. Liverpool aja kalah. PSG nggak secanggih lawan Liverpool kemarin. Oh iya. Tapi yang dahsyat apa? Lu perhatiin nggak? Dari 600 passing PSG, akurasi passingnya 94%. Iya, tinggi banget. Edan loh itu. Tinggi banget. Itu benar-benar tinggi banget. Hampir semua passing sampai kasarnya begitu. Ya mungkin Barca aja nggak bisa segitu. 94% itu Iya. tinggi banget loh. Barcelona 91, 92 biasanya tuh. Ini mungkin kalau lawan Liverpoolnya kan kenceng mainnya kan. Jadi mau nggak mau PSG kenceng Dapet juga. space Iya. kan, iya. Sementara dia emang lebih base. ya ngeblok di Mas bawah. agak lebih santai buat narik si Iya. Villanya kan. Jadi emang PSG progresnya nggak secepat ketika lawan Liverpool gitu. Cuman overall tetap dominasi Tetap dominasi, gila. total. Tengahnya. Pemain-pemainnya lo mau sebut siapa juga mainnya edan semua ya. Iya. Desire Doué itu buset itu Iya, pemain. walaupun agak kadang udah mulai agak maruk ya, cuman Iya, emang ngeri dia emang pergerakannya. ngeri, pergerakannya liar gitu dan decision makingnya nggak salah lah, maksudnya nggak banyak kebuang-buang chance. Tiap ada chance dia coba, ngoper juga cukup lancar gitu. Ya semua elemen lah di depannya juga oke. Dembele jadi team player, nggak kelihatan individual juga. Lini belakang juga oke. Jadi ya kalau kita bilang tim dengan permainan paling apa ya bisa dibilang Paling impresif. ya impresif, standarnya terjaga dan progresnya kan dari fase grup kan mereka berantakan juga kan. Iya, di awal-awal ya. Mereka berantakan, Di awal berantakan. tapi habis itu makin kesini makin wah luar biasa nih permainan dia. Gue lebih impress PSG loh sama daripada Barca. Permainan. Kalau PSG kemarin, gila loh. kalau dibandingkan permainan Barca kemarin, Even tetap PSG. Iya, PSG itu PSG rata itu- semuanya. Apa ya? Dinamisnya itu kelihatan. iya. Sampai belakang-belakangnya dinamis Iya. semua memang dia. Dinamis gila main kayak begini. Dan mereka bisa main 90 menit kayak begini loh. Gila. Justru gue lebih ngeri kalau seandainya Arsenal lolos. Gue bilang ketemu PSG lebih berat daripada ketemu Madrid. Kalau udah, oh iya ya bisa juga. Iya benar sih, benar. Karena secara permainan, Iya. karena ini yang gue bilang kan, permainannya Arsenal kan memang lebih fluid menghadapi tim yang kayak PSG pasti akan lebih susah dibanding lawan yang memang Madrid yang. Tapi di sisi skill. lain lawan PSG mereka dapat lebih banyak dapat space juga. Iya. Liverpool tapi dapat space kagak bisa juga. nggak bisa. Liverpool aja ngap-ngapan ketemu PSG. Iya ngejar-ngejarnya. Tapi yang gue jadi pertanyaan Mas Aryo, Asensio kan jadi pemain terbaik mereka sejak dia gabung ya di transfer musim dingin. Tapi tadi gue menarik baca artikel tentang kenapa dia nggak pakai Asensio sama Rashford bersamaan. Ya karena itu takut balance-nya hilang ya. Karena kita tahu Rashford bukanlah orang yang
suka track back, Sama suka pressing. Asensio juga Asensio begitu, juga yang agak modelannya sama. stylish lah, flamboyan ya. Dan Emery kan ini pelatih yang penuh kalkulasi ya. Betul. Ketika tampil di Eropa, maksudnya kan rekor kan berbicara buat dia lah. Dia main 49 kali dalam fase knockout dan dia bisa menang 40 kali. Itu kan persentasenya gede banget gitu kan. Ya. Selalu bisa memenangi pertandingan dalam laga 2 knockout. Dari segala macam klub yang dia latih tuh dia bisa jaga konsistensi itu gitu loh. Udah nggak sama Sevilla, sama Villarreal pun bisa juara juga Liga Eropa. Walaupun kita bicara levelnya di bawah ya, tapi ketika main di Liga Champion kita pikir mereka jadi penggembira juga kan ketika wah peringkat 4 lolos penggembira doang nih Lumayan kayak lah Newcastle sebenarnya. doang, ternyata bisa melaju dan bisa menyulitkan juga, yaitu karena kalkulasi yang pas dari pilihan pemain. Kenapa Malen tuh juga sering masuknya sebagai cadangan karena di saat-saat akhir lo butuh tekanan, dia bisa ngasih itu gitu. Ngasih icing. Fresh legs. Iya, fresh legs, icing on the cake ketika mereka udah unggul gede untuk nambahin skor, itu sering rotate sama Emery gitu. Tapi secara game plan gue bilang sebetulnya mereka udah sesuai ketika datang ke PSG, mereka meyakini bisa nyetak gol PSG juga bakal ya. main kayak gitu. Mereka mencoba mencuri gol, udah dapat gol, tapi ya PSG emang Serunya nanti di home di Aston ya Villa. di Villa Park Mereka seru harus tuh. keluar. Pasti Iya, pasti iya. Mereka keluar. harus keluar dan di situ akan ditelan lagi sama PSG. Di counter sama Iya kan? Dembele, Iya. Kvaratskhelia gila kan ini. dapat banyak space ntar. Iya, iya. Apalagi mereka nothing tulus ya sebenarnya Nothing ya. tulus. Ya mereka nothing tulus ya 1-0 atau 5-0. Iya. Jadi semoga akan seru. Tapi menurut lo dia akan mengambil resiko itu nggak dari awal bermain dengan pemain yang lebih Nggak, menyerang mungkin dibanding babak main yang kayak kedua. gini? Babak kedua. Atau langsung dari awal tampil langsung Karena lu Asensio 2 Rashford. gol. Kalau lu seandainya dapat counter lagi di babak pertama 1-0, 2-0 kan extra time. Iya. Ya, cuman asal jangan kebobolan. Masalahnya lu nggak kebobolan nggak kalau Iya, lu keluar. itu kuncinya. Gua rasa pendekatannya tetap sama ya. Karena kan PSG juga mau tandang mau kandang mainnya sama Mainnya kan. sama. Waktu di Iya, Liverpool juga begitu. Ya makanya mungkin di babak pertama tetap Iya, bertahan, dia babak coba kedua mungkin. baru. Ya itu dia dari Aston Villa dan juga PSG yang memang kemarin gue melihat wah ini udah susah sih kalau melihat Aston Villa bisa ngebalikin kalau mungkin lawannya tim yang udah lebih experience mungkin chance-nya besar. Tapi kalau gue melihat ini susah karena PSG sendiri mainnya udah sesangar itu. Dari PSG Villa kita ke Dortmund Barcelona. Ini Barcelona Dortmund sorry. Di kandang Barcelona main dengan cukup nyaman. Gue sampai nge-tweet berkali-kali. Gue ngerasa ngelihat Dortmund main tuh gue ngos-ngosan. Karena kan banyak pemain yang badannya gede-gede kan. Iya, Si iya. Ryerson lah, Emre Kayaknya Can lah. ngejarnya Iya, capek dan kayaknya. kayak mereka tuh benar-benar kayak kelihatan bukan pemain bola, jadi kayak petinju semua ngejar-ngejar pemain Barca yang Mungil-mungil lari mungil, kenceng-kenceng. fleksibel, badannya elastis semua itu kan. Ini apakah memang udah outclass atau memang secara taktikal memang udah kalah dari awal? Iya kan walaupun orang berpikir di liga mereka jelek, tapi di Champions-nya bisa tampil bagus gitu. Tapi kemarin begitu mau tanding gue udah bilang kayaknya nggak akan ada jawaban sih kalau mereka lawan Barcelona, karena ya lini depannya kan ketika mereka mau mencoba untuk tampil counter, Gurasi juga nggak sebagus itu untuk melakukan Iya. itu. Adeyemi juga Ya, biasa aja. gedong juga Iya. Ya mungkin kalau dia efektif mungkin kemarin bisa ya ada jadi gol Iya, gitu. ada Cuman satu lah paling. Si Brand kan juga tipe pemain yang stylish lamban kan, Iya, bukan lambat ngopernya. bukan cepat. Sementara ketika lawan Barcelona yang modelan begini, lo defense to counter bisa berjalan skema itu, tapi kan lo udah nggak punya pemain-pemain yang bisa ngelakuin transisi dengan cepat. Nah, itu yang kemarin pas preview gue juga bilang kayaknya nggak ada jawaban sih dari Dortmund buat ngeladenin Barcelona. Jawabannya adalah salah satu senjata mereka itu set piece, corner atau crossing dari samping karena mereka banyak pemain gede kan. iya. Dan di situ Barcelona beberapa kali kewalahan dengan bola-bola atas. Iya, bisa Tapi juga tuh. untungnya nggak dimanfaatkan sama mereka. Gue kemarin menarik ya ngelihat ya musim ini sih bukan cuma pertandingan kemarin gue ngeliat Inigo Martinez sih memang di bawah Flick punya peran yang sangat besar ya. Bahkan kemarin gue lihat di jumlah passingnya itu satu yang paling banyak kan karena dia yang nge-build up paling awal, bolong bola juga sering akurasinya bagus. Apakah memang peran Inigo Martinez sekarang segitu pentingnya coach buat Hansi Flick? Ya, dan bukan Inigo Martinez, gue sempat bahas sama member gue kemarin kan. Kita lihat pemain yang di bawah Xavi, so-so aja. Iya. Rafinha. Inigo juga cadangan Balde. di bawah Xavi kan? Martin tetap termasuk Martinez. Iya kan? Begitu banyak pemain yang di bawah Xavi. Xavi biasa-biasa aja. Mereka Jadi di bagus. bawah Excel banget Hansi sekarang. Flick bener-bener excel luar biasa. Hmm. Dan ini ya kalau 1-2 orang mungkin kebetulan mungkin Ini lagi happy semua. atau apa.
terlalu banyak untuk dibilang ini sebuah kebetulan. Jadi ini benar-benar sebuah prestasi, salah satu prestasi dari Hansi Flick bahwa dia bisa mengontrol faktor non teknis sehingga pemain bisa excel. Dan hasilnya kalau lu happy, lu percaya kepada pelatih, lu kelihatan hasilnya di lapangan. Kalau bermain nggak happy, stres atau dikit-dikit, sama kayak Rafinya bilang kan, pokoknya di bawah Safi gue tahu menit 70 gue pasti diganti. Mau main bagus atau enggak gue pasti diganti. Template banget. Iya, template banget. Dan itu kan nggak bikin pemain happy. Iya, terlalu ketebak ya. Iya. Dan Inigo tuh kan kalau pas datang tuh dia urutan kelima kalau nggak salah di strata backnya mereka Karena gitu masih ada kan. Christensen kan dulu kan. Dulu Christensen di depan dia, Araujo depan dia. Ketika Araujo nggak main, Koundé bisa digeser ke situ. Eric Garcia. Eric Garcia, Kubarsi Kubarsi baru masih muncul juga dimainin. Even Eric Garcia dan Ferran Torres itu excel banget loh sekarang. Iya. Iya ya. Eric Eric Garcia Garcia. kita tahu Sering jadi DM anjing juga kan? Jadi DM. blundernya minta ampun. Iya, jadi Sekarang DM dia. lebih solid banget mainnya. Ferran Torres sudah kurang cetak gol apa dia sebagai sering Tapi dia kalau sebagai jadi sub back loh. emang masih agak blown sih kadang-kadang Eric Garcia. Eric Garcia. Dia kalau emang jadi DM dia mungkin beban untuk defense-nya berkurang. Dia nggak akan takut untuk blunder kehilangan bola gitu. Even di bawah Xavi pun berapa kali dia jadi DM. Iya. Tapi nggak sebagus sekarang. Iya. Iya, Nah, semuanya juga bagus sekarang. semua lebih Iya. disiplin sih kuncinya, Iya. mereka semua lebih Disiplin disiplin. Martinez akhirnya bisa ngeluarin kemampuan terbaik Kubarsi juga gitu kan. Iya. Ketika dia jadi pemain seperti ini ya karena di sampingnya ada Martinez yang Martinez. dia jago banget dalam ngatur ya offside itu semua Iya. dari dia kuncinya. Gila Jebakan-jebakan offside itu dia pasti orang terakhirnya gitu. Makanya ketika nyangkut offside pasti dia orang yang satu kakinya sedikit terlambat gitu. Cuman kalau overall ya dia bisa komandoin lini belakang, dia fully tanggung jawab ya untuk di posisinya itu, dan makin kesini ya makin bagus. Di awal musim kan ketika mereka tampil luar biasa, yang menjadi sorotan publik di sana tuh ya justru Inigo Martinez gitu, Iya. yang bisa ngebuat kenapa mereka sulit untuk kebobolan, kenapa mereka bisa mengatur lawan bisa kena offside sampai komandonya di dia sampai berarti ya. ratusan kali, ya itu memang karena koordinasi dari si Inigo Martinez. Martinez itu. Dan ya gue nggak heran kalau Araujo akhirnya nggak dapet tempat untuk menjadi starter ya. Belakangan ya kalau mereka ingin ngambil pendekatan lebih defensif, akhirnya Araujo masuk untuk bisa nambah ketebalan lini belakang gitu. Tapi kalau untuk start udah pasti Inigo sama Kubarsi sih. Tapi permainan dengan seperti karakter Hansi Flick dan juga Barca yang tinggi ini artinya nggak butuh kiper yang gimana-gimana juga kan coach. Chesney kan ibaratnya kita ngetawain ya Iya. kiper klasik yang kita bukan modern goalkeeper, bukan sweeper kiper yang memang piawai dengan kaki, tapi nyaman-nyaman aja. Ternyata dia main dengan polanya Barca yang beresiko seperti ini, nggak kelihatan. Nggak semua pemain bisa adaptasi dengan perubahan strategi. Contoh MU Iya. dari 4-3-3 ke 3-4-3 Masih bingung. keteteran. Tapi ada beberapa Termasuk pemain kipernya kan harus termasuk diganti gitu kipernya, kan. iya, ke Onana Iya. gitu kan. Itu kan City kan dulu juga Johan diganti Ya, sama Bravo dulu, dulu. terus tahun Ederson. diganti lagi sama Ederson. Iya. Jadi nggak semua pemain bisa cepat adaptasi. Tapi kalau kembali ke approach dari itunya sih, Pelatihnya. dari pelatih harus tahu football IQ-nya pemain seperti apa. Kalau ribet bisa nggak dia menjalankan. Jadi nggak bisa lu pukul sama rata. Nah sekarang inilah hebatnya pelatih yang senior, dia punya jam terbang tinggi. Harusnya semua pelatih senior lebih bagus daripada yang junior karena dia punya jam terbang tinggi. Ya. Realitanya nggak semua pelatih senior lebih bagus daripada yang junior. Kenapa? Karena banyak pelatih senior nggak mau berubah, kepala Oke. batu, Nggak mau update. nggak mau Update, update, ya. nggak mau adaptasi, nggak mau lihat itu merasa dirinya udah senior, gitu. Ini ngeliat Ya, Chesney bagusnya dia showstopper yang bagus lah. ya. Untuk build up emang dia nggak bisa, makanya kenapa Inigo yang sering turun kan, Iya, ngambil iya. bola, bahkan Frankie sering turun, Pedri sering turun, jadi initiate mulai buildingnya itu dari back sama pemain paling belakang lah, pemain tengah paling belakang itu. Sebenarnya Chesney kalau Ter Stegen mungkin bisa nge-build, tapi shot stoppingnya kan belakangan dia udah hilang banget. Posisi-posisi bawah kanan itu udah pasti Tapi gampang gue bobol. tetap Ter Stegen daripada Chesney. Ya kalau dia Kalau bisa dia fit, dia lini belakangnya sesolid sekarang akan lebih menjadi apa? Lebih komplit lebih lah. komplit kalau dia bisa nambah itu. Cuman kan yang dibutuhin di Chesney itu ketika lo Di shoot. one on one, nah dia kebetulan bisa melakukan itu gitu, bisa nge-saves, bisa shot stoppingnya bagus. Jadi ya kepingan yang pas untuk gantiin posisi di saat defense mereka lagi solid, tapi ketika lewat
mereka bisa rely on Iya. Szczęsny. Ya mungkin gue ngeliatnya ini juga kayak mirip Inter gitu ya. Sommer kan juga sebenarnya bukan kiper yang dikenal sebagai yang gimana-gimana banget dengan Iya. kakinya dan juga build up Tapi dari shot bawah stopping-nya gitu kan. luar biasa. Shot stoppingnya luar biasa. Tapi kan nyata dengan main dengan gaya Inter, akhirnya back-backnya yang build up dari bawah kan. Ini Iya. juga mungkin dilakukan dengan Szczęsny, artinya berarti Mahakan artinya kayak MU pun dulu Ten Hag gak perlu ribet-ribet tuh ganti dari De Gea ke Onana kalau emang back-backnya udah bisa Bagus. memainkan bola build up gitu kan dari belakang. ya back-backnya tapi nggak bisa ya. Iya itulah begonya, makanya ngapain kiper ganti Onana pakai Cywar sama Matic dibalikin ya katanya. Dibalikin kiper Itu malu terburuk. banget sih. Tapi kalau lihat dari Barca udah lah ya, ini case close, nggak akan ada perlawanan sama sekali di leg kedua ya. Nggak. Apalagi dengan kita tahu Dortmund bahkan di liganya juga udah Iya, berantakan. lagi berantakan juga. Nggak ada yang mungkin bisa memberi kejutan atau masih 50-50 itu mungkin Kagak ada. Madrid Arsenal. Masa coach? Nanti kita Iya. bahas. Nggak, Masa ini sih masih lo yakin? kalau PSG Barca sih lolos. Oke, kalau gitu langsung aja kita pindah dari Barca dan juga Dortmund ke Madrid dan juga Arsenal. Ini luar biasa ya. Kemarin kan gue sempat bilang kan sebenarnya gue mungkin masih bilang 50-50 kalau ada Gabriel. Tapi gue bilang dari si permainan sebenarnya kan Arsenal lebih bagus. Lebih bagus, kita tahu. iya. Iya. Bahkan lawan City pun tahun ini dia begitu sangat di atas kelasnya City lah. Tapi kan nggak nyangka dibantai 3-0. Menurut kalian apakah itu harsh? Mungkin lu udah ngomong di top member lo, coach Mas Sabto juga mungkin udah ngomong di DPI juga. Apakah memang terbantu dengan adanya 2 gol bola mati yang akhirnya membuat itu kelihatannya gapnya sangat jauh? Atau sebenarnya tanpa bola mati pun Madrid udah diobok-obok sama Arsenal? Iya, kalau gue bilang ya, Iya. Madrid kalau dari sisi permainan, Arsenal mungkin salah satu yang terbaik di Liga Inggris Oke. dengan Liverpool mungkin. Ya. Permainan. Tapi kan permainan ini nggak dihitung kalau lu nggak bisa cetak gol. Ya. Nah, Liverpool bisa cetak gol di mana mereka dibutuhkan. Detik akhir, menit akhir selalu ada. Mereka punya pemain yang punya nilai tambah lah kayak Salah lah, Jota, Ya. Gakpo kan sering menyelamatkan itu. Ya. Nah, sementara Arsenal nggak punya banyak pemain itu. Kalau ada pun cedera banyak, ya kan? Merino doang sekarang. Tapi dari sisi permainan, gue nggak pernah kritik Arteta soal itu. Bagus dong. Yang gue kritik kan adalah pembelian pemain dan pilihan pemain, ya kan? Walaupun gue harus puji dia dengan menempatkan Merino. Ya. Lama-lama ini cetak banyak gol juga kan? Iya. Dan cukup konsisten lah. Tapi kalau satu dari sisi pemain gue jelas unggul. Lawan lu ini Madrid yang kita tahu semua pelatihnya untuk gue miskin taktik dan semua orang tahu itu. Oke. Cuman mereka punya 4 pemain yang dengan skill individu bisa membuat perbedaan yang tidak dimiliki oleh klub lain di dunia ini. Hanya Madrid yang punya itu. Secara individu ya. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa kekalahan kemarin itu adalah 4 kekalahan dalam 9 match terakhir. Ya. 2 kali beruntun lawan Arsenal sama lawan Valencia. Artinya mesin depan ini karatan juga, nggak terlalu bisa diandelin juga. Beruntung mereka punya Courtois. Kalau nggak udah 5-0 itu barang. Iya benar. Iya kan? Courtois bagus Ya, kemarin. artinya Arsenal unggul dari sisi permainan, dari sisi peluang. Mungkin orang bilang ya kebetulan itu kayak gue baca interviewnya Wesley Sneijder. Wesley Sneijder ini kan mantan pemain Madrid. Iya. Iya kan? Dia bilang golnya Merino itu bukan sesuatu yang heboh karena dia dari kaki kanan langsung dibantai sama netizen Belanda. Oh ya, yang Merino Dia pakai dibilang- kiri dong. Pakai kiri dong. Merino kanan dong. Kiri, Kiri dong. dong. Dia ngambil dari Kan situ dari terus dibelokin. samping dia cuma gini doang coach. Iya. Enggak, yang pertama. Nah, ketiga golnya. Enggak, Kan Rice gol Merino pertama kan melintir. Kok Merino? Rice. Sorry. Iya. Rice yang dikritik sama Wesley Sneijder, dihantam dong sama Oh netizen. iya. I mean, memang dia kaki kanan bolanya melintir, tapi melintirnya kan gila, Iya, bukan iya. cuman sekedar melintir aja. Iya. Itu kan butuh teknik. Sama gol yang kedua itu kan benar-benar di pojok. Itu mah Kalau gila. orang bilang ya kebetulan ini gol yang pertama lah dari Rice Free 2 kali lewat free kick di IPL nggak pernah kan. Dalam 337 Ya, pertandingan makanya- dia nggak pernah bikin tendangan bebas gol. Makanya gue pertanyakan kenapa di IPL nggak dia yang ambil. Iya kan? Iya. Walaupun sekarang berubah di IPL dia akan ambil semua sekarang. Iya. Tapi maksud gue di luar gol yang let's say gol keberuntungan lah. Gue kan selalu lihat permainan dan peluang. Iya, Arsenal juga di Dan atas dia itu. create banyak peluang loh. Banyak, Iya. bener sih. Madrid itu cuma mungkin 1,5 dari Mbappe yang syuting Mbappe. ke Raya. Vinicius by the way musim ini jelek banget mainnya. Jauh-jauh di bawah ekspektasi. Ya, kita waktu itu ngomong di sini juga ya.
pas hari Senin kita bilang laga itu bisa ditentukan dalam matters of minutes aja berapa gitu. Dan bener 17 menit jadi 3 gol. Padahal kan dari kita bicara babak 1 sebenarnya Madrid nggak jelek juga lah. Nggak jelek. Mereka Nggak jelek. banyak peluang juga. Raya lagi bagus juga. Kiwior sempet shaky juga di awal. Ya tapi nggak banyak juga. Ya adalah peluang yang bisa mereka ciptain gitu. Sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan mereka. Bola terobosan dari belakang, lari one on one kan biasanya gitu dan jadi gol. Tapi kemarin nggak jadi gol. Kalau bicara golnya, emang gue salut banget lah sama golnya Rice. Dua-duanya luar biasa, apalagi gol kedua gitu. Cuman gue melihat kesalahan pada penempatan dari tembok. Dimana biasanya tuh 5 orang yang ada di situ, satu kan sejajar sama tembok, satu lagi di luar tembok gitu kan. Ketika lu melihat gawangnya tuh lu butuh swerve yang jauh gitu kan. Ketika ada tambahan satu pemain. Biasanya tuh 5 di posisi seperti itu gitu. Tapi kemarin Courtois minta cuma 4 gitu. Kepedean dia bilang nggak mungkin. Atau mungkin nggak remeh nggak iya karena Iya, kan remeh. secara track record kan orang nggak pernah nyangka di Rice yang akan sejago itu namanya kan. Dan yang mancang-ancang 2 orang itu template dalam bertahan itu biasa 5 orang. Kalau lo ada 2 biasa dia bisa ngambil ke situ, dia bisa ngambil ke situ. Dilebarin seperti itu. Kemarin kok mereka cuma 4. Benar kejadian. Orang kelihatan kok lurusnya di situ, ya Odegaard tinggal belokin ke situ dan dapet. Kalau yang kedua emang Superman juga nggak bisa nepis itu gila itu. Di pojok. Gila Bener-bener bolanya di kayak pojok. gitu ngelewatin kenceng banget, luar biasa. Nah, yang gue seneng dari Arteta ketika yang gue selalu bilang di awal musim ini kedewasaan yang menurut gue itu dia bisa naik turun dalam sisi lu ngegas apa enggak, lu ketika udah unggul lu laid back dulu gitu ketika lawan-lawan yang tertentu gitu. Tapi kemarin dia mencium bahwa Madrid nggak bisa ngasih tekanan. Gue coba kill the game, gue tambahin 1 gol lagi, dia tetap nyerang itu kan. Arteta biasanya kalau udah unggul segitu kan agak sedikit mundur ke belakang kan. Tapi kemarin dia coba mumpung Madrid nih lagi kayak gini, gue coba sikat dengan gol ketiga. Mereka tetap nyerang dan mereka tahu ketika pemain-pemain belakang Real Madrid itu bola bawahnya tuh kan agak sedikit kerepotan ketika dapat bola-bola bawah. Bola-bola atasnya mereka cukup bisa untuk ambil lah. Tapi bola-bola bawah yaitu yang kejadiannya gol Marino diambil dari bola bawah. Itu juga salah satu eksekusi yang pastinya diminta oleh Arteta. Jadi kalau bicara secara overall game itu ya memang kemenangan strategi Arteta lah. Dari sisi permainan dia bisa ngendalin permainan luar biasa. Dari sisi ketenangan dia bisa membuat pemainnya tetap tenang dan tetap mau coba kill the game gitu walaupun sudah unggul 2-0 gitu. Tapi gue melihat selalu dari awal musim, bahkan dari musim lalu gue bilang Madrid tuh pertahanannya nggak pernah kelihatan kuat gitu ya menurut gue. Tahun lalu menurut gue apalagi kalau ada ketolong sama Courtois tahun lalu. Apalagi kalau ada Alaba tuh bikin berantakan. Iya, dan itu satunya adalah mau dia jadi back tengah, mau dia jadi back kiri. Tapi Rudiger juga terlalu lambat buat ngincer gini. Kalau lu bermain dengan gaya Madrid, Madrid ini kan punya 2 opsi. Either tengah sama belakang rapat, biarin 4 pemain yang nyerang, atau tengahnya ke depan mendukung pemain depan. Pada saat itu terjadi belakang kelabakan. Belakangnya kelabakan karena Rudiger juga udah lambat, juga dia. udah nggak terlalu cepat, cuma menang bola-bola atas saja kan. Nah itu dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan oleh Arsenal. Pertanyaan berikutnya kan apakah mereka membuat kesalahan yang sama kayak di leg pertama? Gue nggak yakin. Dalam arti untuk gue ini mungkin 55% lolos lah. Tapi Madrid tetap bahaya. Mereka cetak 3 gol extra time. Kita lihat berapa tahun lalu Chelsea ngobok-ngobok di kandang. Di away pun masih menang. Terus Liverpool unggul 2-0 di kandang tetap dibantai. Man City sampai extra time kena penalti dan lain-lain. Mereka selalu ada aja cara untuk bisa bikin lolos. Nah ini yang bikin gue ngeri-ngeri sedap. Tapi seharusnya kalau Arteta smart, seharusnya 3-0 is enough. Karena Arsenal juga dengan permainannya, Arsenal itu home and away tetap main kayak gitu. Sama mainnya. Mental dari pemain akan membuktikan lu bisa lolos atau enggak. Kalau mentalnya kayak pemain U17, kita lolos. Ini kan masalah mental. U17 kan gila mentalnya itu. Kalau menit ke-5 dapat penalti, Madrid langsung gol. Nah bisa kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau babak pertama 0-0, feeling gua Arsenal lolos. Tapi kalau kita lihat bandingin sama era itu kan
era itu ada Benzema yang secara Iya, leader ya betul, kan. Leadernya betul. tuh ngaruh banget ya Iya. dan itu masih ada Toni Kroos juga. Untungnya Nah. dibanding era itu ini dia lebih lemah. Iya, karena secara kohesi chemistry-nya menurut gue masih Secara lemah ini. overall. Betul, nggak kan? ada Toni Kroos dan Modric itu udah di awal musim golden. Iya. Lu lihat Madrid tahun ini nggak ada Toni Kroos dan Modric udah umur 39 udah nggak perform lagi. Benzema-nya sih di depan juga. Benzema tuh Ngaruh masalahnya banget itu Benzema. iya, bukan model kayak Mbappe, Vini yang lari-lari kemana-mana. Dia tuh bisa Iya. menjadi goal getter, bisa menjadi penyambung, bisa menjadi wall pass juga dan gue Dan ini susah. menjadi apa ya? Terutama buat Madrid, buat Perez, itu seringkali buang pemainnya kalau udah umur 32, 33 Iya. ya kan. Cuman tambahan setahun doang kan. Tahun doang Iya, kontraknya iya. biasanya. Lewandowski umur 36 udah cetak 105 gol di Champions League. Ih, gila ya. Umur Emang 36 gila, tahun ini. Tahun ini gacor-gacornya dia emang Iya. tahun ini nih si Lewandowski udah kayak balik ke Dan zaman bener-bener. muda. Tapi ini fans Madrid udah ada yang kebagi dua nih. Udah ada yang pro ke Ancelotti emang udah habis. Oh, banyak yang dukung gue. Ada yang bilang jangan pernah Ada main Madrid. mencoret Madrid dulu kan dari Itu kedua. betul, tapi Iya kan? dari sisi permainan banyak yang si Coach Justin ternyata bener lu bawa pelatih. Iya. Lihat tim lu main kayak apa gitu. Ketika lo berharap pada lini depan lo, tapi kan kayaknya sekarang yang cuma bisa diharapin kan lagi Mbappe doang Mbappe gitu. Iya, iya. Iya, betul. Sementara Vini, aduh jauh banget. Jauh, Kayaknya jauh. 25% lah dari Rodrigo juga drop. Rodrigo juga makanya sering diganti sama Ibrahim Diaz Iya, kan di Ibrahim posisi itu gitu. Cuman kan Vini lo expect-nya harusnya lebih lah. Ini kan justru lo harusnya di atasnya Mbappe gitu untuk ngasih level persaingan untuk menjadi siapa yang paling tajam. Tapi lah ini Mbappe melejit jauh. Vini ketinggalan di belakang nggak bisa keep up gitu dari sisi mau dia one on one-nya, mau dia dribblingnya, Iya, iya. semuanya di bawah performance. Yang biasa dia bawa bola kan gampang gitu loh dia ngelautin lawan. One sering hilang loh. Iya, Iya. one on one tuh sering nyangkut kayak di era-era awal dia nyampe di Madrid kan dulu kan belum mateng. Iya. Sekarang kan dia udah melewati segala macem. Gue expect dia sih bisa lebih dari itu gitu. Dan di luar itu, gue rasa pemilihan Madrid dan Alaba itu di media Madrid pun bilang udah nggak bisa lagi dimainkan di leg kedua ini. Ketika Modric kayaknya udah susah keep up dengan Iya, permainan cepat dari iya. Rice, Odegaard, Partey yang selalu luar Iya, biasa. muscle banget mereka, Iya. kan. Ya enggak sekarang lu mau ngandelin siapa? Walaupun dia udah umur 39 tetap di tengah itu yang terbaik. Iya antara Kreativitas kalau- ya. Secara kreativitas. nggak tahu deh Ceballos bisa main nggak tuh? Ceballos. Ceballos juga bukan Coba pemain lihat kreatif. Bobo, mantan pemain Arsenal juga tuh. Iya, Kan juga bukan pemain kreatif. Ceballos nggak ada kan dia. Ceballos Gak ada pemain kreatif. Arda Güler paling. Tapi memang cadangannya emang kemarin juga udah gak ada yang bisa diharapin sih Iya. di tengah ya. Memang udah si Tchouaméni tuh absennya apa kapan? Besok main. Kemarin Besok kena main, kan? suspension dia. Oh, suspension. Ya Iya, elah, suspension. kapan sih cuma main bagus? Tapi dia- dibanding sama Vinga daripada kemarin, Vinga aduh parah sih, berantakan guys. kemarin. Iya memang. Kamavinga tuh di sisi defensif menurut gue berantakan banget sih Kamavinga. Udah berantakan, Ya emosi. kan dia udah pasti nggak main. Iya. Iya, pasti gak main. Mau gak mau ya Tchouaméni lah, let's say di sana. Tapi Sementara memang posisi Alaba kayaknya Fran Garcia mendingan. si Mendy Dia nggak mending Fran Iya, Garcia. Mendy kayaknya belum bisa tuh cedera. deh. Fran Nah, Garcia lebih aman gitu mainnya. Oh iya, ya Militao masih lama. Ya pasti yang udah masih gak main tuh Carvajal, Militao. Ceballos Sama. juga ya. Ceballos masih Oh, udah back in training. training ya? Harusnya sih bisa sih. Terus Ceballos, Ntar lu Brahim di Diaz. obok-obok Saka. Saka kanan ya benar posisinya Alaba kan. Dia udah ketinggalan mulu, Saka tahu dia untuk cari foul kan. Iya. Dia selalu posisinya kapan gue dijegal nih, kapan dijegal. Ya itu 2 kali dapat tendangan bebas kan begitu. Berarti bener dong persepsi orang bahwa Arsenal kemarin di weekend kemarin memang menyiapkan semuanya untuk laga ini karena kan Iya. kita tahu dia rotasi dan Di 5 juga pemain kalah dicadangin. iya kan, makanya hasilnya juga Iya. jelek juga kan. Ya iyalah, lu kalau lihat Liverpool umur 12 tahun, mereka kan main 1 hari sebelum Liverpool, kan nggak tahu Liverpool bakal kalah. Iya, iya. Kalau di switch Liverpool kalah duluan, Ngegas Arsenal dia. main mungkin di gas. Iya. Tapi bagus lah begitu. Ya mungkin belum tentu menang kayak gini juga Iya. kalau dia ngegas Lu- di weekend Nanti kemarin nih. Arsenal ketemu Brentford. Ya Iya. semoga Timber dicadangin, Rice dicadangin, kan semua cedera ringan. Iya. Saka Saka dicadangin. juga kan, Iya. dia udah Iya. kemarin tertatih juga. Kakinya berdarah kan. Iya, gua, aduh limping juga dia, Jadi Timber I juga. don't care lah mau menang mau kalah lawan Brentford, udah lah fokus ke Champions League aja. Jadi peluangnya makin paling besar di sini. Liverpool juara kan tinggal itu Itu. waktu doang. Iya. 5 Biar pertandingan. bagi-bagi pertandingan. lah. Nah, tapi coach, ini kan lo selalu bilang berarti Arteta sebenarnya pelatih bagus tapi bukan pelatih sukses dong.
pelatih bagus itu kan banyak faktor yang Iya, dia iya. harus kuasai. Iya, Dia menguasai tactical, oke. oke? Tapi yang dia tidak kuasai adalah satu, pembelian pemain, Hmm. kedua, penempatan pemain. Lu lihat, jangan kita menilai pelatih kan hanya dari satu match. Dia itu udah 5 tahun loh. Ya, tapi kan 3 musim dia konsisten. Iya, cuman dia Peringkat udah beli pemain, udah keluar untuk beli pemain kan 700 juta. Tim lain ada yang lebih 1 miliar juga Enggak. gak juara, coach. Enggak, itu lebih parah lagi. MU, Chelsea enggak, Tottenham juga. Itu lebih parah lagi. Enggak, I mean lu City. kalau bandingin ada yang lebih bagus dong. Ya, Iya, contoh Liverpool. Beli cuman Keisa yang setengah tahun cedera juga tapi bisa perform. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, semoga Arteta ini, gue sih pengen dia dipecat tapi nggak mungkin kan. Beli Gila pemainnya lu. lebih Sayang smart lah, lah. bagus lah. Ya lu lihat lah Pak. Ya mudah-mudahan sih mantannya Atletico itu kan. Winter transfer break, lu udah tahu nggak punya striker, nggak beli striker, Gapsus cedera abis itu. Iya. Tapi kalau nggak kita nggak akan tahu Merino. Merino dipasang kan nggak ada pilihan. Kalau enggak nggak akan cetak gol Ya, kalau dia. kita nggak tahu Merino jago apa enggak dia menang kan. Iya kan? Cuman apakah lu masuk musim dengan untung-untungan, kita coba-coba, ya nggak mungkin lah. Iya. Dia janjiin kan apa summer ini kan. Summer Summer striker. ini bakal Beli beli striker striker. Ini lihat aja nanti Gyökeres. Ya elah. Kalau kemarin gue sempat nanya kan di pertandingan di musim lalu, kalau bukan ada Pep sama Klopp, mungkin nggak Arteta juara. Tapi ternyata tiba-tiba ada slot. Iya. Tiba-tiba. Itu akhirnya menjadi tolak ukur. Lagi-lagi ternyata Arteta apakah tidak sebagus itu? Nggak bisa, iya Ketika ada slot di betul. sana. Nggak bisa keep up. Tapi kan nggak gampang juga coach 2-3 tahun begini gitu loh. Gini, the problem is perbedaan slot sama Arteta. Arteta itu punya sistem yang nggak jauh beda sama Pep, Ya. yang sangat sulit untuk dijalankan. Dan kita lihat sekarang, Pep dengan pemain-pemain barunya butuh waktu lama untuk beradaptasi. Di mana pemain seniornya menurun, ini tim ambruk. Ya. Oke, Karena setuju? backbone-nya udah Iya. ambruk lah gitu. Karena sistemnya memang rigid banget. Hmm. Nah, Arteta sama. Tapi Pep masih punya kecerdasan beli pemain yang cocok dengan sistem ini. Ya. Lihat, dia 6 tahun terakhir 5 kali juara itu bukan kebetulan loh. Iya kan? Ya. Nah, kecerdasan ini nggak dimiliki oleh Arteta. Untuk beli pemain yang cocok, berapa pemain flop yang dibeli Arteta? Sekarang gue tanya. Ya, Ya termasuk Kiwior yang kemarin main itu. bagus kemarin Kylian mainnya. Apaan bagus? Lumayan coach. Kan enggak. Lumayan is not enough untuk jadi juara. Iya, tapi Kalau udah keluar 700 juta, tujuan lo ada juara. iya, Tapi udah mulai pas lah. Ada Timber, ada Rice kan. Betul. Yang dia beli itu udah Cuman yang lu butuhkan tetap partai striker. tinggal yang striker bisa sebenarnya. cetak gol kan. Iya. Iya. Ya itu Ya, sama kayak Madrid. Madrid kan punya filosofi lu kebobolan 3 cetak 4 gol you still win the game. Ya kan? Iya. Nah, mereka sering kebobolan juga kan? Iya. Cuman depannya oke, pada saat depannya mandek, nah lu butuh sistem yang tidak dimiliki oleh Madrid, lebih ngandelin freedom of play. ya, gue sih tetap apa ya? Gue selalu ngasih kredit ke Arteta, terutama di musim ini. Ketika ya itu kan gue bilang cadangan lu apa pemainnya banyak banget yang cedera banyak gitu, yang tapi lu cedera. tetap bisa konsisten. Iya, gue nggak sepenuhnya setuju sama lu. Karena kekonsisten Arsenal di rank 2 bukan karena hebatnya Arsenal, lebih karena kompetitornya flop. Kalau kita lihat di mana Saka nggak ada, pada saat Odegaard nggak ada, Saka drop permainan. Odegaard balik, nggak ada Saka, Odegaard drop. Bahkan kemarin Odegaard termasuk salah satu yang nggak begitu excel. Iya, kemarin jelek Ya, sih ya, mainnya. ya, Biasa aja lah. Mungkin nggak jelek, biasa aja. Biasa. Ya kan? Jadi pada saat ada berapa pemain penting cedera, di mana Arteta drop, makanya selisih sama Liverpool begitu jauh. Kompetitornya tidak bisa ngejar. Tapi dari sekian macam ya dia tetap yang paling bisa nempel lah. Maksud Loh, gue iya. tetap ada Cuman kredit selisih ke dia. 11 poin Karena gede loh. Liverpool kejauhan juga ngegas di awalnya gitu Iya, kan. karena di awal sih. Terus kemunculan Skelly, kemunculan Waneri, Iya, ini kan juga Sekali bagus sih. Iya, bagus Penemuan banget. yang bagus menurut Iya, gue Skelly gue itu kan. setuju. Waneri juga dia bisa lah mencari pemain-pemain yang gimana ya buat tim gue survive gitu, dia bisa untuk melakukan Karena itu. kuncinya menurut gue dia pengen gak ada ego sih di timnya, gue yakin Iya. itu. Ya Maka kan? dari Nggak itu, ada Makanya dari main-main yang begini lah Nah, modelnya yang bisa kan. diatur. Betul. Karakternya. sekarang kalau lu bilang nggak ada ego, which is gue setuju, Iya. lu nggak akan cari striker bintang. Iya, setuju gue itu. Kayaknya dia gak akan mungkin beli Osimhen sih. Nggak, Auba dibuang, Iya, kan? Özil dibuang, itu kan
pemain bintang semua. Feeling gue Osimhen juga nggak akan jadi cocok lu nggak sama akan dia. dapat Osimhen, Iya. lu nggak akan dapat mungkin Vlahovic pun nggak. Sesko. Lu dapetnya ya Ya kan, Sesko, yang masih muda, mau dengerin pelatih. Boniface, Tua Gyökeres. juga. I mean yang kayak gitu-gitu Iya, yang iya, iya. mediocre gitu lah. Yang bisa Kan mungkin setelah berapa lama dia Mungkin mau berkompromi menunjukkan, kali ya. nunjukin kayak gini, akhirnya pemain-pemain kan lihat, oh dia ternyata Punya punya something. Pemain sampai. semua tim yang jadi juara yang hebat, City, Madrid, Barcelona, Liverpool, Iya. punya bintang semua. Yang striker bintang. Iya, iya. Arsenal Big- doang kagak punya. big profile Karena pemain player. bintang bisa membuat perbedaan pada saat lu stuck. Arsenal nggak punya pemain itu. Dia pengen bikin bintang sendiri kalau dia ya. Iya. Saka. Nah, cuman dia nggak berhasil bikin bintang sendiri. Udah dong lumayan. Makanya runner up terus 3 tahun. Dan kenapa peluang dia lebih besar di Champion, Ji? Karena ketika di Premier League tim ketemu Arsenal itu cenderung tampil defense-nya luar biasa gitu loh. Ya, Nah, iya. ini kan PR buat mereka untuk ngebongkarnya lebih susah gitu. Sementara di Champions League banyak yang lebih open kan Ya. gaya bermainnya, termasuk kemarin Madrid. Nah, mereka tuh justru bisa keluar tuh Udah. bisa tereksploitasi lah gaya Pokoknya bermain kalau dia. Arsenal tahun lalu itu nggak kalah sama sekali lawan Big Six. Iya. Tahun ini gue nggak tahu, gue lupa. Tahun ini kayak belum kalah juga lawan Big Six. Belum. Ya kan? Belum. Arsenal lawan Liverpool imbang. Artinya Lawan mereka City bisa bantai. bermain bagus kalau dapat space. Iya, dapat kalau ruang. sementara tim-tim suruh lain parkir lawan bis, dia kan Iya. mainnya di Dan- bawah banget. Untungnya habis ketemu Madrid, ketemu PSG, yang terbuka juga. Terbuka juga. Di final ketemu Barca, yang terbuka juga. Makanya semoga Inter out. Inter juga main terbuka kok, coba lihat aja tuh kemarin. Tapi berarti kan kalau dari sisi coach tadi udah menjelaskan dari sisi Artetanya. Tapi kalau dari lu Mas kan kalau perbandingan tolak ukurnya sama City dan juga Arsenal dengan Liverpool yang dengan pergantiannya, kita tahu City sebelumnya era Pep udah punya beberapa pemain yang jadi backbone-nya. Kompany kan udah ada di Iya, sana. iya, iya. Terus juga Kevin De Bruyne udah ada di sana sebelum Pep Johar. datang kan. Aguero, Aguero udah ada di sana Aguero, sebelum iya. maksudnya udah ada backbone dan mereka udah punya mental juaranya. Liverpool juga begitu, Van Dijk, Alisson, si Salah, mereka udah ada di sana semua. Walaupun mungkin mereka kemarin gak juara atau mungkin sempat ada penurunan, tapi mereka masih punya pemain yang belum menurun dan punya mental juara itu kan yang nggak Iya, punya iya, Arteta iya, sebenarnya iya, kan itu kan. The belief untuk menjadi juara itu kan yang kesuksesan Klopp ketika datang ke Liverpool kan juga sebetulnya simpel ketika mereka bisa lolos ke final Carabao pertama tuh, lalu ke final Europa League. Mereka lolos di situ, tim yang tadinya sama sekali nggak diperhitungkan ternyata lu punya loh karakter untuk bisa sampai ke babak ujung. Lu tuh sebenarnya punya bagus, cuman lu nggak keluar kemampuan terbaik lo gitu. The belief untuk itu menurut gua Arsenal sedang memupuk itu gitu. Di dua Sudah musim. mupuk udah 5 tahun. Mupuk Tapi kan apaan maksudnya lu? konsistensi di tahun Ferguson 7 tahun, ketiga. Coach. Bentar. Lama loh. Lu bandingin sama Klopp Klopp. kan juga lama. Sekarang gue tanya sama lu. Klopp punya kemampuan untuk melihat pemain, beli Van Dijk dari Southampton loh. Betul, Iya, betul. Beli Mane dari Southampton loh. Iya. Iya. Beli Firmino dari Semuanya dari Southampton kebanyakan sih. Jerman. Hoffenheim, Iya, kan? Hoffenheim, Iya, masalah. Ya, dari Jerman. Terus beli berapa pemain Salah yang termasuk lah. belum kayak sekarang. Iya. Tapi mereka bisa berkembang. Nah, 5 tahun siapa yang berkembang di Arsenal yang kayak udah selevel bisa ngangkat tim? Saliba coach. Saliba naik Ingat loh. tuh di Bayern Emery dia nggak dipakai loh. Gabriel juga Dia naik. pinjem-pinjemin. 3 tahun di loan dia. Iya kan, Oke, makanya iya, Arteta bisa Saliba, mengubah dia kan. Saliba. Saliba, terus. Gabriel. Gabriel masih nggak Gabriel konsisten. tapi ya. Ya oke. lumayan lah dibanding dia pertama Ya, datang. lumayan, tapi yang bener-bener bisa excel Saka. Saka levelnya bagus. Trossard. Bukan pemain yang bisa membuat perbedaan. Oh di Iya. Arsenal dia dong coach. yang Sekali-sekali berbeda lah. iya. kan? Tapi kalau Saka kayak salah levelnya, Oh, Arsenal iya. udah rank 1. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, makanya masih bagus, bukan top. Sama Nggak dia ada. bedanya dia punya kiper juga. Kalau Liverpool punya kiper yang udah top gitu kan. Iya. Alisson tiba-tiba jadi top Itu juga. kan pilihan. Itu kan membeli pemain yang cocok, yang tepat. Iya. Yang salah dibeli sama Klopp sekali-sekali itu paling Minimano, Endo. Banyak dulu Rhys Williams lah, Iya. itulah siapa lagi Yang back-backnya. murah-murah loh. Yang murah-murah. Yang murah-murah. Murah-murah. Arsenal emang salahnya beli pemain yang agak cukup mahal tapi memang statusnya main muda berbakat gitu kayak Fabio Vieira walaupun memang mungkin belum tentu gagal Gua juga bilang sebenarnya. tinggal nunggu waktu sih Arsenal. Tunggu Waktu berapa apa menurut gua pelan-pelan nih Pazello udah ketemu ya. Pelan-pelan udah tahu. Tinggal strikernya sih memang mau nggak dia kompromi sama ego besar dia sih. lebih ke mentality sih kalau Arsenal menurut gua. Lebih ke mentality itu kan kualitas.
kualitas pemain bintang, kan? pemain Kualitas bintang pemain bintang. bisa mendongkrak mereka, iya jelas gitu. Kan ya gue bilang tadi Klopp itu kan pelan-pelan kan. Puzzle 1 Mane dulu, puzzle 2 ya Firmino. Tapi berhasil. Habis itu puzzle terakhirnya kan Van Dijk. Iya, tapi dari berhasil situ kan? berhasil ke Nah depannya ini nggak berhasil apa-apa. Tahun ini, tahun depan gitu ya. Tahun depan bisa coach. Liverpool 2 kali masuk final Champions League, Ya. juara, Hmm. berkali-kali runner up. Walaupun nggak juara, runner up itu prestasi juga kan. Sama sama Arsenal. 3 kali nggak ada juara. Ya, iya. Sabar Runner up coach. doang. DNA juga itu Liverpool. Champions League hancur-hancuran. Ya, tapi kan ibaratnya Klopp aja cuma bisa juara 1 kali kan untuk yang liganya dan juga Champions League-nya kan dia dari 8 tahun 7 Iya, tahun kan. tapi dia tetap konsisten. Konsisten. Konsisten Kecuali tahun terakhirnya ya. di atas. Tahun berapa tuh yang sempat kelempar ke papan 5 ya? Ya 3 Empat tahun yang Ya kan? lalu. Terakhir. Enggak, Peringkat enggak, lima, dia peringkat sempat tiga tahun kan. Iya, artinya ada juga downfall-nya dia gitu Iya, kan. Yang nggak setahun doang. Ini 5 tahun dan polnya. Tapi ya sabar lah. Bedanya Sabar. Hey, kita fans Arsenal udah kesabar, kita udah Nggak, karena segudang. buat gua fans MU ngeliat pelatih yang bisa stabil aja tuh udah berkah menurut Iya. gua ya. Nggak, Enggak maksud Lu gua kan Nggak, Coach. gua sih ngeliatnya Karena ini, pelatih lo itu pelatih masih baru muncul. Kalau Klopp itu kan iya. udah sukses di Dortmund Iya. sebelumnya kan. Iya. Pep udah sukses di Barca. Betul. sama gue compare Arsenal sebelum kedatangan Arteta Nah, dan iya, sekarang iya, itu kan iya. progres jauh Ya, pelan-pelan. Lu coba lihat Sebelumnya setelah kan berantak. Ferguson, Moyes. Ya, iya kan maksud gua itu parah-parah banget kan itu. Lu sekarang memberikan contoh yang paling hancur di Liga Inggris. Ya kan, ibarat Chelsea aja pernah juara, tapi dia nggak bisa sustain coach. Nah menurut gua Iya. Arsenal tuh sustain walaupun dia nggak juara, tapi dia stabil Kalau gitu. Chelsea kan ada kasusnya pergantian owner, Iya, biasa iya. kerusuk. Itu yang coba Chelsea masih di Abramovich. Iya. Ganti Itu pelatih, tapi nggak- ganti pelatih juga coach. Nggak akan, pelatih ini nggak akan datang kalau Iya, di bawah iya. Abramovich. tapi nggak akan ke Liga Melon kalau Iya. Iya iya sih. Iya. Chelsea pasti bersaing untuk jadi Iya. juara kalau di bawah Abramovich. Dia jadi Liga Melon dia. 3-4 pas. Semoga Abramovich nggak balik lagi. Oke, berarti leg kedua masih ada chance untuk Madrid Ya sedikit? iyalah. Atau Iya. menurut kalian udah Enggak. Gue tergantung secepat apa Madrid bikin gol pertama gol dia. ya? Bikin gol Begitu cepat ke- bikin gol cepat, udah totally different game. Yang masih 50-50 itu Arsenal ini sama Bayern Inter. Bayern Inter? Ini yang akan kita bahas Bayern Inter. Jadi sekarang lu bilang 50-50 coach. Lu bilang kemarin Bayern akan melumat Inter. Harusnya sih. Jadi Tapi kalau banget tuh nggak Inter. karena Sommer karena tiang sih banyak gol Iya. juga itu Ji. Ya, Beruntung tapi banget memang itu. sejujurnya gue deg-degan di babak pertama. Iya, iyalah. Itu digempur. Digempur habis lah, iya. Ya kan? Olise semua tuh jedar. Apakah Bayern akan sweat terus kayak kan enggak? Iya, iya. Siapa bilang Bayern nggak bisa menang di kandang Inter? Bisa. 0-1 kan extra time. Tapi siapa bilang Inter tidak bisa mengalahkan Bayern coach? Itu makanya gue bilang, makanya dari awal gue nggak melihat Bayern sesangar itu daripada gue ngeliat Memang nggak sesangat Liverpool, itu. Tetap siapa, lebih PSG. bagus daripada Inter. tapi- enggak dong, lo gak bisa melihat begitu. Inter buktinya bisa ngalahin dia dengan efektif, tapi memang kemarin gayanya kan counter. Strategi sih. Walaupun strategi. counter, tapi dia mainnya nggak parkir bis menurut gua, Iya. ya kan? Strategi sih. Emang Simeone jago sih dalam strategi Simeone, ya. Lawan siapa, dia main kayak apa, dia butuh berapa tipe serangan doang. Dan dia kan memahami ketika yang main kemarin Dyer, itu kan yang nggak jago bola-bola bawah juga. Ya kan semuanya dikasih bola-bola bawah kan. Lambat tuh semuanya kan di counter Iya, kan, Dyer, Kim Min Jae. nggak ada umpan atas, umpannya kan bawah semua mendatar karena dia karena buang delik. karena tahu Dyer nggak kuat dalam antisipasi bola bawah, makanya mereka main di situ. Dan Guerrero biasanya di kiri, Gila, gue Karena jadiin belakang di striker belakang buat striker. nge-shoot anjing. karena kan Musiala nggak ada. Iya, masalah nggak ada. terlepas dari Barella, Calhanoglu, sama Mkhitaryan, Iya. kontribusi mereka secara ofensifnya tuh kan Bagus. luar biasa ya. Tapi Tapi defensif defensifnya berantakan kan. Kempot-kempotan kemarin. Makanya pas dia taruh Guerrero di situ, lah ini kan pemain yang paling jago dribble, Iya, lincah banget. pemain yang bisa take on seorang. Mereka kan menusuk dari tengah untuk nge-bypass lini tengah tadi Iya, yang gue iya. bilang agak kesulitan ketika mereka diserang dari tengah. Jalan, strateginya jalan, tapi ya Sommer lagi gila, Tiang lagi musuhin Bayern, jadi ya apes juga sih mereka sampai nggak bisa cetak gol banyak ya dengan begitu banyak peluang yang didapetin. Harry Kane sih paling tolol sih kemarin menurut gua. Itu udah bola dia banget ya. Iya, udah bola dia banget. Suwe Buset. banget. 2 kali dia nyundul ke arah kiper, nendangnya ke tiang. Tapi gua melihat kemarin permainan dari Acerbi Bastoni menurut gua bagus banget. Apalagi Bastoni, orang banyak yang mengunderestimate dia kayak back pada umumnya. Menurut gua
Gvardiol 100 juta menurut gue di atas Gvardiol menurut Ya, gue. Karena Gvardiol mah jelek. gaya mainnya mirip kan dengan kaki kiri masuk ke tengah. Gvardiol mah levelnya 35 juta. Iya, tapi Dua Plus paket tahun Big Mac. terakhir lah bagus Bastoni Bastoni udah lah. dewasa banget Iya, sekarang sebelumnya mainnya. kan positioningnya nih orang salah mulu ya. Karena dia badannya gede kan, Iya. tapi dituntut maju cepet. Kalau lo lihat Inter transisi, dia orang yang paling pertama lari cepet ke depan Iya, tuh, iya. ninggalin posnya, Betul. ya kan? Tapi ya beda antara yang main Darmian sama Aduh. Augusto sama Di Marco sama Dumfries tuh Iya, beda iya, banget iya. gitu. Darmian kurang banget nyerangnya sih memang. Augusto gue juga sebenarnya biasa aja ngeliat ini pemain ya karena compare-nya sama Di Marco Di ya. Marco. Di Marco jauh banget gitu. Tapi ya kemarin ternyata dia ngasih assist. Fratesi gue juga sebel banget sebetulnya nih Iya, pemain. iya, iya. Sering banget kehilangan bola, first touch-nya sering hilang. Tapi cetak gol. Tapi cetak Iya. gol gitu. Jadi Emang dia tuh sebenarnya emang ini super sub memang. Iya. Dia bukan buat duel di tengah, emang buat yang Dumfries kami cedera ya? kemudian cedera. Dumfries dia. cedera tapi udah ada di squad kemarin kayak ditahan. Itu masih late April tuh katanya. Piotr Zielinski Udah, juga nggak oh, ada. Selesai kalau gitu. Hey, kuncinya di Marco. Musiala udah mulai latihan juga katanya. Aduh, Oh, Musiala kok kapan disuruh main? sampai early Mei? Kemarin dia udah ini kok. Udah back in Ya training semoga katanya. Musiala belum fit, Koman balik. Enggak, kalau fit sih belum. ya kan. Terus Koman balik. siapa lagi? Koman. Gue Koman nggak begitu takut gue Koman. Lumayan lah speed man. Ya elah coach, kalau ngomongin speed mah, Davis Sananya juga Desember. nggak bisa. Back kirinya habis semua dia. Ito, Davis tuh hampir akhir musim. Udah. Itu Sisanya mah paling penting. gue nggak tahu ya beneran Musiala sampai early Mei apa nggak. Tapi kayaknya setahu gue Musiala minggu depan belum akan tampil sih setahu gue ya. Tapi mudah-mudahan bener. belum. Tapi di Inter Tapi jarang kalah juga sih Inter. Iya kan. gue sih mending ketemu Inter daripada Munchen. Gue pengen banget justru ketemu Arsenal. Enggak, Barcelona Aduh, keles. takut gue. Maksudnya di Lo final. kan ketemu Barcelona dulu. Di final maksudnya. Mimpinya Gue kalau boleh nuker, gue ketemu Arsenal dulu gampang daripada lawan Iya, Barcelona. Tapi kalau ngelihat dari ini kan leg kedua banyak yang bilang kemarin juga karena hoki juga tadi banyak peluang-peluang yang nggak masuk juga. Terus juga ya Inter sebenarnya faktor skuad yang tipis, dia masih harus menjalani Serie A juga. Sebenarnya kan dia juga harus mengamanin Serie A juga belum terlalu aman. Iya. Napoli sering kemarin kan. Anjir, Napoli sering dua sama lagi. Mampus Napoli ya. Artinya ini ya, akhirnya menjadi handicap buat Inter lagi-lagi apa obstacle buat Inter karena dia secara skuad timpang banget starter dan juga cadangannya, kemudian ada yang pemainnya juga absen. Ini akan menjadi penentu nggak sih nanti di leg kedua nih coach secara Ya, fitnessnya dia. Pasti si Simone juga incer juara Serie A. Iya, terus. Dan dengan squad ini dia harus Dia pintar. bisa treble deh. Semoga nggak ada yang cedera aja. Itu aja, dia cuma bisa ngarep Makanya dia harus itu. ngejaga itu kan. Iya. Makanya kan back tuh rotasi mulu kan. Dan- The Fry Iya, main cuma lah. lu nggak mungkin tuh turunin ke Arsenal 5 pemain inti dicadangin, nggak mungkin. Karena kalau lu seri terus itu Napoli menang udah selisih 1 Tapi dia poin. sering begitu coach. Simone itu sering 4-5 pemain dulu nih. Iya. Protesi masuk, Aslani Aslani masuk, masuk. Isek masuk. Ya itu sama Agus Ya sama udah, Darmian. good luck aja. Makanya anjing ini gue selalu kalau lihat nonton pertandingannya 5 orang ada ini pasti berantakan. Kadang-kadang ini. Bisek The Fry itu kan main. Ada Iya. Taufik main. Iya, ada Taufik ya. Suka main kan. Leg kedua chance-nya 60-40, 50-50, 50-50 lah. Kalau situ tapi 50-50. Ya gue ngeliat Gue sih mungkin lebih ke Inter 60 sih. Tapi ya Munchen kalau komposisinya mungkin Gnabry ya ditaruh di posisi Guerrero ke kiri. Gue rasa tuh lebih soalnya jelek banget sih kemarin mainnya. Guerrero lebih bagus di kiri. Iya, dia tuh memang gocekan dari kiri. Nah, itu kan Darmian bisa jadi salah satu titik yang bisa diterobos kan. Iya. Kalau gue sih lebih ke komposisi itu sih. Gue kemarin yang agak gue khawatirin tuh itunya tadi lini tengahnya Mas Aryo bilang Miki, Calha dan Barella ini bagus dari sisi chemistry build up-nya. Cuman begitu when it comes muscle dan Iya. mobilitas Gampang kalah keterobos mereka, sih, ya gampang kan? keterobos. Secara- Ntar gue di match ini di pesawat. iya. Gue nggak bisa siaran. Fisiknya Gue di pesawat, nanti kalau gue sampai New York, kalau itu gue video call lu. kalau Inter lolos, hello coach, assalamualaikum, Inter semifinal. Oh, ini yang Rabu ke Kamis ya? Ya Kamis ini hari. Iya. Iya benar Kamis Iya. ini hari. Gua Rabu Yang sama Arsenal kan. Madrid ya. Iya. Iya, ya itulah. Jadi Inter. ntar Jadi lo harus nggak ngaku cuma ya gue coach. bisa lihat live score. Inter bagus ya coach berarti ya. Nggak bagus. Bagus lah masa bilang Biasa nggak aja. bagus ada di sini.
mainnya impresif lah. Dan maksudnya lo ngeliat lah Miki Mainnya yang nggak impresif tapi efektif dan Iya, efisien. efektif, Iya, iya, efektif. Iya. Ya, itulah Tapi dibilang bagus ya enggak. itulah Inzaghi. Keren ya. Trofinya banyak di cup competition ya itu. Dari Ta- dari zaman di Tapi Lazio. Inter ini hanya Inter yang bisa menyelamatkan wajah Serie A. Iya, ngegendong bener. Serie aki-aki. Karena ya bener sih kalau ngomong seri aki-aki ya, karena kita lihat sekarang di Inter aja yang ngegendong aki-aki kan. Iya. Sommer udah 30 ke atas, Iya. Acerbi udah 35 ke atas, Calha udah 30 ke atas, Iya, Frey Miki. 32. Miki 30 ke atas, ya gitu. Jadi emang gua khawatir ini skuadnya, apalagi mau ada Piala Dunia antar klub juga kan di bulan ini skuadnya. Oh Inter ikut. Ikut dong. Yang ngegendong Italia dia, coach. Lo gila. AC nggak Milan bukan ikut juga. Enggak ikut. Setahu gue Serie A tuh cuman dia sama siapa ya? Apa Juve. apa Napoli apa dia? Apa Juve yang jadi nggak ikut Lupa ya? gue. Apa cuman dia? Gue lupa deh. Pokoknya yang pasti coba lihat deh Piala Dunia antar klub. Pokoknya 4 ya. Dan kabar terakhir dari Liga Champions nanti kita akan preview juga minggu depan terakhir tentang Liverpool nih yang lagi rame. Nggak ada match bagus, cuman Nggak ada. MU sama itu aja. Nggak penting itu. Newcastle. MU mah Salah sama Van Dijk. Newcastle bisa Liga Champion loh itu kalau menang. Emang iya. Iya. Oh dia masih Poinnya- sama Chelsea City sama Poinnya sama Chelsea udah sama 3-3 apa Sama Forest ya? 5-3. Siapa? si Chelsea. Newcastle. Newcastle. Iya bisa. Iya. Kan kurang 1 match ya. Dan ntar apa namanya? Ntar malam lu siaran. Kapan? Tuh Inter Juve. MU. Siaran apa? Nonton. Enggak nonton. Nonton lah, nggak nonton MU lah. Gue live gue. Oh di member lo. Iya. Ntar lu siap-siap gue telepon ya. Ayo, gue taruh handphone gue jauh-jauh anjing, males banget gue kalau lagi nonton di telepon anjir. Tapi ya ngeri ya kalau ngelihat. Iya tuh Inter Juve Januari ya. Nggak. Lo? Oh Juve ya. Member gue minta Oh, semua. Juve. Gue akhirnya kalau live banyak banget yang nonton. Jadi member gue semua minta tolong telepon Panji ya kebobolan. Gue ada MU, gue teleponin anjing. Tolong telepon Panji katanya. Siapa lagi selain Juve? Inter Juve doang. Iya dua Inter Juve doang. Oh Juve ya, bukan Napoli justru ya. City. Inggris ya siapa selain City? Liverpool ada? Ada tadi Chelsea. Oh, anjing ada Chelsea di sana. Padahal dia Liverpool nggak ada. Liga Melon. Chelsea sama siapa? City. City. Kocak ini bener-bener. Barcelona juga nggak ada. Madrid sama Atletico ya. Barcelona nggak ada. Ini dihitungnya dari yang 2 tahun lalu ya? 2 tahun terakhir ya? Koefisiennya gimana sih? Gue penghitungannya Nggak bingung gue ngerti nih lah. sampai sekarang. Ya karena Atletico kan jadi juara kan, sempat yang 2 tahun lalu. Iya. Ya kan sama di Eropa juga lumayan. Nggak, itu biar kasih tim-tim lain kesempatan untuk juara. Minimal kabar terbaru Salah dan juga Van Dijk katanya on progress nih coach. Walaupun belum ada resminya tertulis tapi katanya beberapa media bilang Salah on progress dan Van Dijk waktu laga di Fulham dia bilang ke ada yang interview udah dalam on progress juga kemungkinan 2 tahun. Artinya Ya ketika bagus. itu jadi kabar bagus buat banget buat Liverpool ya. Liverpool bahwa cuman ya apakah mereka bisa perform kayak musim ini ya nggak tahu juga. Cuman ini sebuah at least apa namanya manajemennya Liverpool sadar bahwa lu boleh di atas 30 bukan berarti lu udah habis. Iyalah, Iya kan? Lewandowski aja masih. Ya kan ini juga salah satu polisinya AC Milan kalau nggak salah. Di atas 30 cuman setahun. Dulu, kalau era zaman dulu sekarang. Oh, sekarang gua nggak lagi. Ya, sekarang gua nggak ngerti. Sekarang ngambil yang tua-tua justru. Terus sekarang kan nggak ada yang tua deh. Enggak lah. Ada Giroud terakhir ya. Iya. Iya, kayaknya Giroud udah. terakhir. Sekarang relatif muda. Dalam arti nggak semua pemain tua. Kier dibuang juga ya. Bisa Kier udah nggak ada kan? perform. Ya Pak, nggak ada. Cuman Salah lu kan nggak pernah tahu. Lu kalau lihat kasusnya Arsenal lah, Aubameyang bagus-bagus perpanjang kontrak, naik gaji berapa 500.000 seminggu, drop, Langsung hilang, nyungsep. Özil drop. Jadi ya you never know. Iya. Tapi ya Liverpool harus cari pengganti nggak sih? Maksudnya cari orang yang bisa menggantikan Salah nggak sih Mas Ari? Udah ada Chiesa. Kesa kan? Tapi kan kita tahu dia injury Kesa prone. itu dibeli atau di loan? Beli murah Dibeli, banget, dibeli. 9 juta apa berapa tuh totalnya? 12 juta sama klausul lah. Tapi kan dia injury prone. After Iya. Euro pun dia udah nggak pernah jadi Chiesa yang sama. Sekarang nggak dipasang karena injury atau apa? Enggak, emang. Enggak, kalau dia rotasi cadangan aja sih. Rotasi. Ya kan nggak mungkin gantiin Salah dong. Tapi gua rasa dia udah harus dapat menit main lebih sih. Kalau Iya. tiap dia main dia ngasih pembedaan ya. Iya. Dia si Harvey itu Gue sih justru berharap itu lebih Arsenal ngotot. beli Kesa. cocok Gue juga aja tuh. nggak beli. Tapi kan dia bukan striker coach.
Winger emang lu nggak butuh pelapis sayap? Karena lebih butuh nomor 9-nya. Enggak butuh banyak, bukan hanya nomor Ya, kalau 9. itu mah, gua We juga have we have Merino. MU juga butuh 10 pemain anjing kalau ngomongin butuh banyak anjing. MU Tapi butuh sesuai 40 pemain MU. sesuai prediksi kita kan, yang bakal cabut tuh Trent emang. Iya. Iya, Salah sama Van Dijk kayaknya kemungkinan besarnya pasti lanjut. Tapi kalau Trent kayaknya udah pasti cabut. Karena dia Dan masih bener. hitungannya masih lebih muda ya, pengen Lebih mencari muda, tantangan yang iya. mungkin lebih baru gitu daripada. Nah, gua kalau jadi salah, gua ke Arab lo cari duit. Iya, iya. Ya sebenarnya Tahun depan yang tahun depan juga masih bisa lah dia Iya. coach. Lu main di Arab 2 tahun aja, lu Kaya lu. udah 3 kan turunan. cek kosong dikasih dia. Iya, makanya. Iya tinggal isi mau berapa buset. Gue langsung tulis di sana alhamdulillah. Gila, dikasih cek kosong mah alhamdulillah ya Allah. Ini berapa gitu. Gila. Gua kalau dikasih cek kosong suruh siaran di mana, gua panik gua. Ya, Gua isi berapa Gua ya? enggak tahu harus ngisi apa. kalau kita dikasih cek kosong masih mikir, ini ada apanya di balik ini? Apakah dia ini kriminal atau cuci uang? Ini kan orang jadi takut ya. Iya. Oke, itu dia update dari Offside 2 kali ini. Gue sampai lupa openingnya nggak memperkenalkan ada Mas Aryo lagi dan ada Enggak perlu dikenalkan. Kan udah fix sama kita. orang udah pada bilang jadi Offside 3, Offside Trio, tenang aja. Nanti kita tunggu apa namanya Enggak, berikutnya. minggu depan udah usah 2 lagi. Oh iya, dia udah Jadi, pergi liburan- lagi Coach liburan Yas ini lagi ke dia. Amerika Enggak habis dan dari Amerika 2 minggu gua Portugal. ke Portugal lagi. Portugal. Harus nonton Liga Champions. Iya. Rencananya. Bye Kalau dapat bye. tiket. Sampai ketemu lagi musim depan, Coach. Oh iya, balik-balik musim udah habis. Agak udah musim udah habis. Nggak ketemu kita. Oke, thank you semua yang sudah menyaksikan. Happy weekend buat semuanya. Thank you Coach dan juga thank you Mas Sabto. Sampai ketemu Alright. minggu depan. Bye bye Outsider.